Telepon. Siapa? Telepon gangguan. Sudah dibungkus. Nanti aku antar ke nenek tetangga sebelah. Istirahat, aku urus. Dulu, daging ikannya sampai hancur. Biar aku saja yang kerjain. Itu sudah 5 tahun lalu. Kamu masih ingat? Aku suka ingat semua hal konyol yang kamu lakukan. Kalian berdua beres lebih awal hari ini ya. Habis. Tutup lapak. Sudah berapa lama Xiaogu pulang? Nenek ini makin cantik. Ibu mau beruntung sekali deh. Oh. 不六，不节目 berlebihan. Aku cuma pulang bantu ibu. 好孩子。Oke, ayo dorong gerobak. Aku yang dorong. Benar waktu sekolah kamu bilang ke orang lain ibumu jual ikan bakar. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Ada orang yang bilang kamu tidak pernah ceritain pekerjaan ibumu ke siapapun. Waktu itu aku pikir kalau bilang, orang-orang bakal ngeledekin kamu. Apa lucunya? Uang sekolahmu, tiket pesawat ke luar negerimu, semua dari hasil lapak ini. Aibo, Lapak ini tidak memalukan. Aku tahu. Bagus kalau tahu, ayo pergi. Kamu ingat tidak cuaca saat pertama aku ajak kamu ke jalan ini? Musim dingin. Sangat dingin. Dan musim dingin, kamu meringkuk dekat sampah dermaga tua, jaketmu basah separuh. Tidak menangis, hanya menatap orang lewat. Kenapa kau bawa aku pergi? Lihat matamu, kamu bukan anak terlantar. Aku tanya namamu, kamu bilang lupa. Aku bilang nama belakangmu Gu Zexing, artinya hargai budi dan terus maju. Hargai budi dan terus maju. Apakah itu yang kamu pikir saat itu? Anak umur 7 tahun saja, merasa namanya terlalu biasa. Udah punya pendirian sendiri. Ayo masuk, minum sup ikan hangat. Baik. Habis minum, tidur awal, wajahmu kurang sehat. Ibu, aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Waktu kamu cari aku di dermaga kemarin, ada orang lain di sampingmu. Munafiyat, please. Tidak apa-apa, cuma ingin tahu lebih banyak. Enak. Ya iyalah, aku begadang 3 jam. Mama, aku keluar berangin. Zexing, ini ibu. Ibu adalah ibu kandungmu sendiri. Siapa kamu? Ibu tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan. Kita bicara saat ketemu ya. Bagaimana kamu dapat nomorku? Zexing, ibu rela lakukan apa saja untukmu. Tadi telepon. Dari siapa? Zexing, besok malam ibu datang cari kamu. Kita bicara tatap muka. Gak ada yang perlu dibicarakan. Zexing. Ini dia tempatnya. Dia benar-benar datang. Kok kamu bisa datang sini? Terima kasih sudah capek. Membesarkan anakku bertahun-tahun, sungguh tidak mudah. Mau beli ikan di sini? Tidak beli, silakan minggir. Aku hari ini bukan datang beli ikan. Saya jemput anak laki saya pulang. Zexing, anak kandung saya. Tolong, saya terpaksa sekali. Tunggu, jangan di sini. Zexing, Mama tahu kamu tersakiti. Tapi lihat di mana kamu tinggal. Engkaping. Udah, selesai bicara. Aku tidak mau berbelit. Ini Aujuta. Kembalikan anak itu kepadaku. Mulai sekarang kita impas. Tuan Shen. Ini cukup buat kamu malas kerja 3 hayat. Bos, kamu berani bertarung. Dia pergi sama siapa malam ini?
Ini bukan barang, bukan benda. Shen Yunshang, kira siapa dirimu? Angelica, berhadapan! Ikan hampir gosong. Mau makan tinggal. Tidak mau bubar saja. Bagus banget. Shen Yunshang, kamu bisa lindungi dia hari ini, tapi tidak tentu seumur hidup. Sudah mantap. Besok pagi, aku jemput kamu. Besok aku ajak kamu lihat apa itu hidup sejati. Yacht itu Pak Duan bisa bawa keluar kapan saja. Rumah ini harga pasar paling tidak 400 juta. Zeheng, berapa tahun kamu belajar di luar negeri? Jaga warung ikan bakar, tak menyesal. Ibu susah besarkan saya. Akulah ibumu. Cuma baju lama. Kalau dia benar sayang kamu, pasti sudah kasih yang lebih bagus. Uang itu dari mana? Apa sonet Pak Duan? Kamu bawa aku ke sini bukan untuk bernostalgia. Kamu tahu sendiri apa yang kamu mau. Zexing, aku ibu kandungmu. Apa yang bisa aku minta darimu? Sudah pulang. Duduklah. Malam badai kamu, Shibis. Badanmu panas semua. Demam sampai tidak bisa menyebut namamu sendiri. Malam itu dermaga terendam penuh. Dia gendong kamu lari semalaman. Tak lepas. Aku tidak mau kamu ingat hal ini. Aku cuma bicara santai saja. Ibu. Aku tidak tanya kemana kamu hari ini. Tapi kamu duduk di sini sekarang. Kamu mau bilang apa padaku? Aku belum pikir matang. Jangan buru-buru pergi sebelum berpikir jelas. Katakan nanti mau pergi atau tidak. Halo, saya tahu. Ini Linran. Ada perkembangan dari pihak Kubisen. Shen Yunshang, kamu kira perasaan saja cukup? Siapa antara mitra kita hari ini? Ada juga pemilik warung ikan bakar. Entah dia datang untuk bahas kerjasama atau belajar bikin kontrak. Perkataan Pak Gulucu, penjual ikan bakar setengah umur tahu kapan membalik ikan. Jangan ubah suhu. Selera orang beda-beda. Vision sudahi. Mari kita bahas hal penting. Pasal ke-7 versi Inggeris dan versi Arab punya penjelasan berbeza. Versi mana yang jadi acuan resmi? Ada apa? Versi Prancis ditambah pihak lain. Kami tidak siap. Aku saja. Maksud klausul tambahan Prancis adalah jika operasi pelabuhan tertunda karena force majeure, pihak wajib beritahu tertulis dalam 48 jam atau haknya gugur otomatis. Bisa. Ubah saja sesuai ini. Anak layar besaran pedagang kaki lima sehebat apapun, nasibnya tetap buruh pelabuhan. Manager Luo, pekerja dermaga memikul kota pelabuhan dengan bahu. Permisi. Kursi yang anda duduki hari ini dipikul pakai apa? Kak Yunshang, ini tempat negosiasi bisnis, bukan tempat berdebat di pasar. Bukankah di meja perundingan bicara soal alasan? Aku sudah cukup memberimu muka. Biar kamu tukang ikan bakar duduk di sini. Urusan Zehang, jangan campur. Ambil surat pengangkatan manajemen Rui Hong International milik Direktur Duan. Kursi, Direktur langsung atas namamu. Siapa yang kau suruh? Lakukan apa? Tidak perlu lakukan apa-apa. Asal kamu putus total dengan pemilik warung ikan bakar itu.
Dia membesarkan saya 17 tahun. Dia besarkanmu 17 tahun, seumur hidup kerja ikan dermaga. Zexing, aku ibu kandung. Yang kuberikan padamu adalah masa depan sejati. Duduk sini berapa lama? Kamu menguntitku. Saat kamu berumur 11, dermaga terendam hujan badai malam itu. Demamu 40 derajat. Dia bungkusmu di jaket kapas tua itu. Aku cari mobil dan perahu tak ketemu. Kamu tahu kenapa dia tidak biarkan aku ke rumah sakit? Apa maksudnya? Karena perahu itu dipinjam dari Tuan Hong Tai. Pakai berarti berhutang budi padanya. Dia rela memelukmu kehujanan sampai fajar. Tak ruang kau dikuasai orang lain nanti. Kau tahu ini? Karena surat kecil itu aku bakar sendiri untuknya. Aku tidak ada maksud lain. Cuma ingin kamu tahu, apakah kertas yang kamu pegang itu sepadan? Jawabannya. Oh, hilang. Itu jawabanmu. Kutuku Zexing. Kira kamu sedang bermain dengan siapa? Dia kasih apa? Semua di pihakku. Kalau tak beri jawaban malam ini, besok tak bertahan di dermaga ini. Langgar aturan! 10 menit bereskan lapak! Barang disita semua! Aku jualan di sini 17 tahun. Apa pelanggaranku malam ini? Katakan jelas. 17 tahun? Nak kosongkan semua malam ini? Ya, yang teriak-teriak di sini tiap hari. Tak tahu apa itu rendah hati. Penjajah ya penjajah, malah sombong. Ku mau warung ikan bakar perlu heboh. Terima tidak? Aku bantu. Ambil. Datang pas banget. Kamu yang atuh. Pelanggaran tetap pelanggaran. Saya tak bisa memerintah Satpol PP. Aku tahu dia dagang di sini 17 tahun. Kamu menyia-nyiakan 17 tahun padanya. Zexing, malam ini ada dua pilihan. Ikut aku pergi atau tetap di sini membersihkan kekacauannya. Zexing tidak perlu kamu selamatkan. Dia cuma pedagang kecil seumur hidup. Cek ada bedanya. Kamu beda. Kamu ikut aku atau tidak? Berani kasih aku jawaban! Zexing, sebelum kamu pergi, habiskan dulu semangkuk sup ikan itu. Zehang, kamu kira aku datang malam ini tangan kosong? Perusahaan kecil atas namamu, uangnya masuk bagaimana? Aku tahu jelas dari mana asalnya. Kalau kamu habiskan sup itu, dokumen ini akan dikirim ke pengacara besok. Kamu yang panggil petugas kota malam ini? Aku yang memanggil. Lapak itu melanggar aturan, itu tugas Satpol PP. Jangan pura-pura. Ya, kamu lawan ibu kandungmu cuma buat perempuan pedagang lapak. Sepadan? Sepadan. Keluar. Zexing. Kak Yunshang, aku datang. Tidak usah datang sendiri untuk ini. Aku bantu awasi urusan suratnya. Kamu tenang saja. Jangan heboh, jangan sebut nama grup. Memang gerti. Tapi Kak Yunshang, kita tak bisa terus menunggu. Bukan menunggu, waktunya belum tiba. Ternyata Tumpan Zexing menandatangani sebuah perjanjian. Pihak lawan menyebutnya kerjasama teknologi kesehatan. Ran, aku bilang jangan bergerak, berarti jangan bergerak. Tadia. Mana? Mungkin grup Haijing. Halo, soal kasus Satpol PP semalam. Apa? Tak ada yang cabut. Siapa yang mencap stempel ini? Halo, Pak Duan. Bisa mulai.
Shen Yunshang, kamu pikir stempel resmi bisa menahannya? Bos Shen, hari ini saya sengaja bawa hadiah untukmu. Hadiah apa? Perjanjian pengalihan hak asuh. Padang ini ditandatangani anakku sendiri. Kamu cukup tanda tangani di kolom itu. Zixing, ini maksudmu ya? Tanya dia maksudnya. Perjanjiannya tertulis jelas. Saksi juga ada di sini. Biar saya lihat. Penjual ikan bakar besarin. Anak orang, ngaku ibu kandung. Tanda tangan, semua jaga muka. Aku tanya kamu. Dulu dia setuju tanda tangan aku bawa dia pulang dari dermaga? Itu kan beda sama sekali. Berapa umurnya saat itu? Jadi dulu dia tidak perlu tanda tangan. Aku besarkan dia seperti anakku. Sekarang dia sudah dewasa. Kamu mau saya tanda tangani 17 tahun tak dihitung? Dapat penjual ikan bakar. Berani bikin aku bungkam dan bisa bicara. Bukan aku tanya kamu. Bilang kertas ini. Nilainya sama dengan 17 tahun itu. Dumang Hong Tai, kamu datang sendiri. Jauh lebih baik daripada suruh orang lain. Nyonya, ada pesta pribadi di Aula Guanan malam ini. Tolong tunjukkan undangan. Di sini. Baik, mohon tunggu sebentar. Tuan Shen, Anda mau pergi ke mana? Pergi ke jamuan. Bos Shen pergi ke pasta. Dengan pakaianmu ini, apakah kamu salah tempat? Nyonya, kami cek identitasmu. Sek plan. Maaf, Ibu Shen. Direktur He, apakah Anda mengenalnya? Ibu Shen, silakan ke ruang Guanlan. Saya antar Anda sendiri. Terima kasih. Dia cuma penjual ikan bakar. Kamu ngapain? Tuan Chen, ada orang yang tidak bisa kita hentikan. Semua. Hal terpenting malam ini adalah perkenalkan putra saya yang hilang bertahun-tahun. Zexing. Siapa yang biarkan dia masuk? Gabi Chen, Direktur He sendiri yang mengantarnya masuk. Saya tidak bisa hentikan dia. Dia dari warung ikan bakar. Ngapain dia ke sini? Zexing, beritahu semua orang siapa ibu kandungmu yang sebenarnya. Malam ini pesta pengakuan anakku. Kamu cuma penjual ikan bakar. Ngapain datang ganggu acara? Ai Bugu, kenapa terburu-buru? Pesta baru saja dimulai. Wah Nyonya, malam ini pesta pribadi. Anda kerabat siapa? Kok datang pakai baju begini? Saya diundang. Tidak semua tamu pesta. Tamu kerabatku terpandang. Pakaianmu itu jangan buat orang tertawa di sini. Bukan kamu, cuma penjual ikan bakar warung. Ngerti aturan di acara ini nggak? Aku lagi makan, tidak kasar. Kalau kamu tidak pergi, aku suruh orang Zexing, beritahu dia, haruskah dia ada di sini malam ini? Nak, aku dengar meski diam. Direktur utama, grup ada urusan penting. Mohon arahan Anda. Direktur, lapor, Pak Dirut. Ya, aku segera datang. Tunggu, jelaskan dulu, direktur utama yang mana? Siapa ya Anda?
Direktur Utama, silakan tanda tangani dokumen anggaran grup tahun ini. 100 miliar? Pasti ini salah. Tidak salah. Jangan! Apa kamu berani bilang kamu orang hijing? Aku tidak percaya, tidak percaya. Nyonya Gu, semua yang kamu lihat malam ini adalah hal yang kamu sebut mustahil. Lalu apa kalau orang hijing? Sesing anak kandungku. Kamu ajak anakku kenal kerabat. Aku cuma datang makan. Apa yang dia lakukan tahun 2017? Aku sama sekali tidak tahu. Saudara Sexing jelas di sini. Grup hijing tidak bisa mengubahnya. Oh. Pulang. Harus Sexing. Ada hal yang harus kamu tahu. Renang Chunchu. Lihat baik-baik, ini tanda terima biaya pemeliharaan saat Shen Yunshang mengadopsimu dulu. Setiap tahun dana ditransfer dari akun bisnis, tercatat sebagai investasi SDM. Di matanya kamu tidak pernah dianggap anak, tapi investasi. Ini dari mana asalnya? Aku sudah suruh orang cari tahu lama. Zexing adalah pedagang yang selalu hitung imbalan untuk setiap hal. Dia memelihara kamu hanya ingin bidak tambahan. Sebuah beda ceto. Nyonya Gu, tanda terima ini dikeluarkan institusi mana pada bulan dan tahun berapa? Kamu siapa? Kenapa menerobos masuk? Saya orang yang melihat Zexing dibawa pulang dari dermaga. 17 tahun lalu, Zexing demam tinggi tak kunjung reda. Butuh operasi darurat, biayanya kurang 380,000. Saat itu, Ibu Shen hanya punya satu rumah atas namanya. Dia menandatangani kontrak jual hari itu. Dana transaksi hari itu langsung masuk ke rekening rumah sakit anak langgang. Ini catatan transfer asli. Semua punya stempel bank. Kamu sebaiknya jaga diri. Tuan-tuan punya teman di seluruh Langgang. Jangan salahkan aku. Dia urus. Kertas bisa disobek. Catatan bank tidak hilang. Kamu bilang dia jual rumahnya. Apakah arsip operasi masa itu masih ada? Semua dokumennya ada. Catatan rawat inap, surat persetujuan operasi, tindak lanjut pasca operasi. Zehang, ada beberapa hal di dunia ini tidak bisa dihitung dengan uang. Bicaranya terdengar sangat mulia. Lalu kenapa dia tidak pernah bilang ke Zexing siapa dirinya? Dia tidak ingin dia hidup membawa nama itu. Hal turn to malah jadi beban kalau diketahui. Ibu Zexing demi kebaikanmu. Kalau kamu seret hubungan ini, apa kata orang? Aku tidak bilang mau lunasi. Berarti kamu tidak mau bekerja sama. Ini laporan dari pihak penegak kesihatan, lapak tutup jalan, asap ganggu warga, beroperasi tanpa izin. Satu saja bisa tutup lapaknya 3 bulan. Aku cuma menyimpannya. Terserah kamu. Selesaikan urusan ini malam ini. Barulah kedepannya kamu bisa jalan lancar dan aman. Ayo pergi. Tuan Shen, Zexing pesan ini khusus. Terima kasih sekaligus atas 17 tahun jasa asuhmu hari ini. Mulai sekarang kita beres. Jalan masing-masing. Barang yang kamu kirim ambil kembali. Ibu tidak butuh plakat di sini. Ibu cuma mau tanya, kamu makan kemarin belum? Shen, jangan pura-pura dermawan. Zexing hari ini lunasi tagihan, bukan bernostalgia. Lunas. Soal anak lapar atau tidak, itu urusan lama. Simpan bohongmu buat orang lain.
Hari ini ada orang datang bantu nyokong lo. Kuma sebilah pelakat. Kau pikir bisa menghapus hutang budi asuhan 17 tahun? Selama 17 tahun dia sendiri yang ngurus ini. Biayain sekolahmu sampai luar negeri. Kau lunasi pakai kayu rusak. Pantas. Siapa sih kamu? Anakku bukan urusanmu. Anakmu dia yang besar kan? Tentu aku urus. Bukan urusanmu. Apa hak kamu? Saya sendiri. Makasih apa? Aku putranya. Apakah hak ini sudah cukup? Ma, kamu masih punya kita bertiga. Dia pilih jalan ini sendiri. Kubijan, kamu sudah siap belum? Kedua kakakku jauh lebih sulit dihadapi dariku. Kamu mau takuti siapa? Coba tebak. Anak apa? Apa? Anak dari tempat ini. Ibu Kubijan, setiap kata kamu ucapkan tadi sedang direkam seluruh jaringan sekarang. Tadi. 是说 saya apa-apa? Saya cuma mau bilang. 只是说我妈靠一个烂摊子养了你儿子17年，不值一提。 Terus kamu ngomong apa tadi? Tuan Hong Tai panggil dia anak. Nomor ini apa? Bu, malam ini pulang duluan. Sisanya biar kakak-kakak urus. Kalian percaya atau tidak sama saya? Nada fighting, tapi yang pap, dah stasi sajing suah. Kamu tadi bilang penjual ikan bakar tidak pantas dipanggil mama oleh sialang. Kanshan, Anda mencari saya? Aku cuma tanya satu hal. Apa ini diizinkan Pak Duan? Atau kamu cari mati? Manager lo, lain kali sebelum jadi tameng orang lain, cek dulu siapa yang diincar. Tuan telepon sekarang. Dia sudah tahu semuanya. Pak Tuan, aku... Pergi minta maaf ke Shen Yung Chuan hari ini. Semua dengarkan. Rencana pengambilalihan lahan ini sudah selesai. Seharusnya tutup penuh sebulan untuk renovasi. Semua lapak diusir tanpa syarat. Wah, ini lapak ikan bakar terkenal itu. Yang tadi malam dikunjungi Bintang. Aktingmu lumayan bagus. Oke, aku beritahu. Cepat beresin lapakmu. Jangan menghalangi. Julia! Nyonya, Pak Duan sudah bicara. Kamu cuma penjual ikan. Jangan tidak tahu diuntung. Cepat beres. Pro Haijing sudah memegang hak prioritas pengembangan lahan ini. 3 bulan lalu rencana renovasi pasar malam diumumkan. Haijing pun menyelesaikan pendaftaran hak prioritas. Rencana akuisisi penuh Duan Property tak lolos syarat prioritas lahan. Apa katamu? Kontrak asli Pak Duan di sini. Asli kontrak ada di sini, begitu juga nomor pendaftaran dan stempel. Kembali beritahu tuan-tuan sekarang. Tarik dokumen akuisisi kembali. Atau kami tempo jalur hukum. Ma, anak laki-laki sulung Shen Yung Chuan itu
Kamu pikir cuma bawa selembar dokumen bisa menggagalkan semua rencana tuan-tuan? Kamu rasa tidak bisa menahannya? Tuan Shen, salah paham. Saya bicara kasar. Jangan dipikirkannya. Loe. Mulai hari ini, Grup Haijing hapus semua proyek Duan Hongtai dari daftar mitra kerjasama, termasuk kompleks komersial pelabuhan, proyek Wanjian Tianshui, dan Hotel Pantai. Semua perjanjian Lianjun Pak dihentikan. Shen dan Pak Duan masih memegang perjanjian eksklusif 3 pemasok hulu Haijing milik kalian. Kamu serius mau ini? Kerugiannya tak kalah besar. Ketiga perjanjian itu sudah ditandatangani kemarin. Pak Shen, saya salah. Saya cuma orang suruhan. Mohon beri saya jalan keluar. Jalan ini kalian yang tutup sendiri. Hai Bu Zexing Jiosi keluar. Pak Duan bilang kerjasama batal. Lihat ini dulu. Mama, ini apa? Namamu sudah ada di situ. Tanda tangani. Ikut ibu keluar dari sini. Ayo ikut ibu. Sini bukan tempat kamu tinggal. Saya adalah Nona Shen Yunshang. Kakak, ini surat panggilan lembaga arbitrase. Serahkan ke bagian hukum. Bye. Kakak kasih lihat dong. Masa ada orang gugat kamu soal sengketa ekonomi? Ikan hampir gosong. Awasinya. Ini saya. Bantu tarik semua. Arsip gudang pelabuhan untuk malam ini. Langkah ini terlalu dini. Pak Duan, lihat foto ini sudah menyebar ke setengah wilayah pelabuhan loh. Pedagang kaki lima dibawa ke pengadilan arbitras, mana bisa dia masih pura-pura terhormat di luar. Sudah cek arsip gudang pelabuhan. Cik apa? Saya ajukan sengketa ekonomi menuntut dia merampas keuntungan kerjasama bisnes. Pasti menang. Lagi pula alasannya bagus. Seret dia ke pengadilan arbitrase dulu. Sengketa ekonomi harus kuat. Celah akun melebihi dugaanmu. Pokoknya pesan tersampaikan, buat dia kewalahan sudah cukup. Kau pikir menyeretnya ke pengadilan arbitrase bikin dia panik? Hari ini dia datang ke sidang sendirian. Dia sendirian saja, bahkan tidak sewa pengacara. Pedagang kecil mana mampu bayarnya? Semua berkas sudah lengkap. 5 set dokumen asli. 1 untuk ketua arbiter, 2 cadangan. Tambah berkas notaris. Pasti aman. Ada orang yang menyerah hari ini, nanti tidak perlu malu lebih parah lagi. Bahas di sidang. Ketua arbiter, semua bukti kepemilikan gudang pelabuhan beserta arsip sengketa ekonomi terkait. Ketua Arbitrase, saya pengacara tergugat Zhong Jianzhi dari kantor hukum Langang. Menyerahkan seluruh bukti hak milik grup Haijing tergugat, arsip rentai kepemilikan dan berkas pendaftaran saham asli. Mohon diperiksa. Pedagang dari grup Haijing itu, siapa sebenarnya dia? Dari mana mungkin? Itu punya penjual ikan bakar. Mana punya saham grup Haijing? Presiden Director punya penjelasan lengkap sumber aset saham ini. Gudang pelabuhan bersama sebagai aset inti grup telah tercatat sepenuhnya di perjanjian. Rantai kepemilikan lengkap tanpa sengketa. Dia pengadilan. Bukti bicara. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan sebenarnya? Kamu benar-benar ingin tahu.
Ibu Zexing kamu dihina di depan umum di pengadilan hari ini, tahu? Kalau gugatan. Wanita itu didukung seluruh grup hijing. Bagaimana bisa menang? Kamu pernah bilang peluang menang kita besar. Itulah, ibu makin tidak rela. Zexing, asalkan kamu mau jadi anak angkat Paman Duan, saham grup juga disisihkan untukmu. Sumber daya Tuan Hong Tai. Sumber dayanya tidak kalah dari si penjual ikan panggang. Kamu pantas lebih baik, ya? Zexing, aku temui dia. Paman Duan bilang, sebelum bertemu kamu harus cek medis dulu. Ada aturan penetapan anak angkat. Harus diarsipkan. Peggy, besok pagi sekali. Asistennya atur semuanya. Tak perlu khawatir sama sekali. Zisha. Kalau kamu pergi, dia baru tenang memberimu posisi. Langkah ini mantap. Jalan sisanya milikmu. Siapa yang membuat pesanan ini? Itu Duan Hong Tai, asisten Pak Duan. Pesanan tambahan dadakan malam ini. Screening pra pencocokan. Ini bukan cek kesihatan biasa. Ada tanda tangan, dokter rawat di formulir. Tidak ada. Asisten bilang Tuan Duan sendiri yang memerintahkannya. Simpan dulu dan jangan disentuh sebelum dikirim pemeriksaan. Jarak Chupei sudah memberitahu khusus tentang pesanan ini. Jika tidak dikirim, takutnya... Katakan mereka berkas cek ulang. Malam ini tak ada hasil. Director Pei belum pulang sampai selarut nih. Paizen Tuan Hong Tai, kamu pernah lakukan asesmen praoperasinya. Kamu lihat data darahnya. Golongan darah langka, ABRH negatif. Aku ingat 2 kali pencocokannya gagal. Fungsi jantungnya turun bulan lalu. Pesanan malam ini, pemohonnya Gu Zexing. Cek daftar tesnya. Ini menggunakan indikator yang sama dengan kebutuhan pencocokan Tuan Duan. Form belum ditandatangani dokter. Itu jalan pribadi asisten Tuan Hong Tai. Kepala Pei, maksud Anda? Maksud saya, dokumen ini saya simpan di sini. Siapapun yang mau ambil harus menemui saya dulu. Lalu Gu Zexing sendiri, apakah dia tahu tes apa yang dia jalani? Itu persis yang ingin saya cari tahu. Loktai saluran. Menghindari saluran strategis bukan salah operasi, tapi disengaja. Tiga catatan kriminal lolos bersih. Perusahaan ini bukan kali pertama. Kemarilah sebentar. Transaksi server membawa kenaikan. Dunia panggilan bekerjasama. Kerjasama teknologi selalu jadi kedok. Perusahaan Kangkang. Saya periksa laporan latar belakang internasionalnya. Perusahaan ini 3 kali dalam 3 tahun terakhir pakai kedok jasa teknologi. Terlibat di pasar gelap data biologi internasional dan setiap kali berhasil lolos begitu saja. Anda yang pakai akun grup, ibu kita buat transfer uang ke perusahaan macam ni. Bukan cuma kirim uang. Apa sih waktu transaksi dana ini? Sama persis dengan momen Tuan Hong Tai menandatangani perjanjian kerjasama teknologi kesehatan dengan grup. Ini bukan kerjasama medis resmi, melainkan pencucian akun awal transaksi pasar gelap informasi genetik. Ada yang mengumpulkan sampel genetik langka lewat jalur ini, lalu menjualnya ke calo data di luar negeri. Dia mengincar Gu Zexing. Arsip dasar golongan darah Gu Zexing sangat cocok dengan syarat kecocokan Tuan Hong Tai. Semalam ada formulir screening awal kecocokan organ untuk Gu Zexing yang dibuat mendadak. Aku tahan, tak kirim uji. Dia mau jadikan Gu Zexing suku cadang apa? Huaishu, seberapa jauh tagihan ini bisa dilacak? Semua catatan transaksi 3 tahun terakhir ada di sini. Sudah cukup. Cek semua akun terkait Tuan Hong Tai. Satu sen pun tidak luput. Dari sama Gu Zexing sekarang. Tadi malam, dia menemui Gu Bijan. Gu Bijan mencarinya.
Tuan Hong Tai menunggunya. Apa dia sudah terjebak di jebakan itu? Huaishu, semua arsip sampel biologis atas nama Tuan Hong Tai. Malam ini, ambil semua cadangan asli. Jangan ada yang tertinggal. Prosesnya sudah berjalan. Pasok, pagi padaku. Keep scarring. Abang, Saya yang urus blokir keuangan. Potong semua jalur dana Tuan Hong Tai untuk Guzaxing malam ini. Temani ibu ke pasar malam. Jangan biarkan dia sendirian. Bintang besar yang viral di berita panas baru saja tiba. Datang bantu. Bicara aja. Wajahmu bicara. Mau ngomong apa? Mama, aku temenin kamu. Mama, pernah kamu nyesal karena didikan hemat yang dulu itu? Tanya, siapa? Tanya dia. Waktu itu dia minta sepatu bola ke aku. Aku nggak langsung kasih uang. Aku suruh dia hitung semua uang receh tabungannya. Cek sendiri cukup atau enggak. Terus? Dihitung 3 kali, kurang 2,7 yuan. Dia cuma duduk di situ, nggak nangis, nggak ngamuk. Aku hitung ulang, masih kurang 2,7 yuan. Miskin bukan aib. Yang memalukan itu, tidak hargai nilai uang. Aku mau dia ingat setiap uang sepeser pun. Semua ada asalnya. Kau sehari ini menemui Tuan Hong Tai, kamu tahu? Aku tahu. Kamu udah tahu apa? Dia kirimi aku pesan sebelum pergi. Apa katanya? Dia bilang, Ibu, apakah jalan itu benar-benar tidak bisa dilalui? Lalu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Orang bisa dihalang, hati tak bisa. Kalau aku cegah dia pergi, dia tak akan pernah puas seumur hidup. Kamu masih mau bela dia? Itu. Oke. Shen Yunshang, dengar baik-baik. Zexing anakku. Dah surat perwalian berstempel resmi. Kamu penjual ikan. Mana kamu atur dia? Stempel dinas mana? Kamu tidak berhak ikut campur. Singkatnya, mulai hari ini, pergi jauh dari hidup Zexing. Jangan dekati dia lagi sedikit pun. Aku laporkan kamu menahan anak kecil secara ilegal. Dokumen ini dapat dari mana? Xiao Mingxiang, ini urusan orang dewasa. Bukan giliranmu menyela. Dia kakakku! Lang, mundur sebentar. Apa cerita tadi ini? Dia kalik anak orang lain, lalu besarkan belasan tahun. Ibu kandung datang minta anak, apa alasannya? Dia tidak mengembalikannya. Kamu sudah selesai? Aku belum selesai bicara. Kamu beri aku penjelasan di depan semua orang ini hari ini. Telepon siapa? Telepon anak-anakmu datang buat sok kuat. Bergerak. Hong Tai, aku sedang...李真，你给我立刻离开那里，
立刻！ Apa katamu? Jangan tinggal sedetik pun. Dah! Kamu sebenarnya siapa? Penjual ikan bakar. Tuan Hong Tai telepon ibu malam ini. Kamu mundur cepat. Kenapa dia lakukan itu? Cuma telepon. Ngapain kamu heboh banget? Suaranya gemetar waktu itu. Tuan Hong Tai, orang yang menguasai setengah lahan di pelabuhan Lan. Suaranya gemetar. Hong Tai lagi stres, bicara agak terburu. Jangan pikir berlebihan. Ma, kamu bohong. Kapan aku? No, minta kamu jangan tinggal sedetik pun lagi. Jangan takut apa? Nada, malam larut. Ini bukan urusanmu. Shen Yunshang cuma penjual ikan bakar. Bilang padaku, penjual ikan bakar. Berani apa dia buat? Tuan Hong Tai takut segini. Aku bilang kamu tidak usah urus. Perusahaan cangkang lepas pantai. 3 alamat sama. Bukan kebetulan. Semua keratan pencocokan medis, transaksi data, pelacakan rekening luar negeri ada di sini. Rentai baktinya sudah lengkap. 3 garis. Ketiganya saling membuktikan, tidak ada yang bisa kurang. Ketopnya adalah kerjasama teknologi kesehatan. Padahal mereka mengumpulkan data fenotype genetik secara ilegal, lalu diserahkan ke calo pasar gelap internasional. Sampel sexing juga ada di dalam. Halaman 7. Beritahu ibu dulu. Aku tahu kamu ingin langsung bertindak. Apakah kamu sudah siap menanggung semua risiko hal ini? Kamu paham kan? Dia membesarkannya 17 tahun. Menurutmu taruh barang ini di depannya? Dia tetap membacanya sambil berdiri. Besok pagi sekali, kita pergi menemui dia bersama. Dia berhak tahu hal ini duluan. Kalau dia pilih lindungi dia. Ma, apa ibu sudah tahu sejak lama? Sudah tahu lama. Kamu tahu dari dulu. Ketika Tuan Hong Tai pertama ajak Zehang kerja sama kesihatan, Lin Ran sudah temukan petunjuknya. Aku suruh dia lanjut mengejar. 2 bulan lalu, rantai ini sudah lengkap. Kenapa kamu enggak? Karena belum waktunya. Ibu, data gennya dijual ke pasar gelap. Apa maksud belum waktunya? Zexing kecil sampai sekarang tidak percaya ucapanku. Dia hanya percaya apa yang dia lihat sendiri. Aku sendiri tunjukkan wajah Tuan Hong Tai padanya. Dia kira aku rusak hubungannya. Jadi kamu tunggu dia curiga sendiri. Dia harus berjalan ke pintu itu sendiri dan membukanya sendiri. Ibu, gimana kalau tetap bisa membukanya? Berapa lama kamu tunggu? Perusahaan cangkang milik Tuan Hong Tai sudah dilingkari, diberi tanda tanya. Itu pun dia tanggung sendirian. Padahal kamu bisa lebih awal. Aku buka pintu untuknya. Bisa lindungi dia kali ini. Bagaimana lain kali? Dia harus belajar paham sendiri. Kamu tahu. Dia mengambil langkah pertama. Kamu tahu betul beban yang kamu tanggung untuknya 17 tahun. Saat yang ditunggu hampir tiba.
Ibu, kamu tidak lelah. Capek apa? Terus nunggu, terus jaga. Nggak ada yang tahu. Tahu kamu khawatir. Apa gunanya? Apa gunanya? Ma, aku rasa lagu baru Bagian refrain kedua nadanya lari. Kamu sempat dengar laguku? Aku dengar semuanya. Hei Bu, malam ini makan malam KTT Kewangan, pelabuhan land disewa pribadi. Orang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apa Bu salah masuk tempat? Pintu masuk kurir di samping. Saya tidak salah tempat. Pakaian Bu malah, kayak penjual ikan di pasar malam. Tuan Shen, maaf tak sempat menyambut. Tempat utama Aula Guanlan siap. Silakan ikuti saya. Silakan. Pak Shen tidak jual ikan bakar di sini. Apa kamu salah masuk tempat? Semua. Inilah yang disebut grup Haijing, perusahaan kosong yang cuma pakai nama pedagang. Sebagus apapun laporan keuangan, dasarnya tetap lapak pasar malam. Bos Duan senang malam ini. Aku salah ngomong? Bos Shen, semua kerjasama malam ini sesuai keinginan anda. Bos Shen, kami menunggu keputusan anda. Pak Duan bilang Haijing cuma perusahaan kosong. Dari 5% gold. Bos Duan, jawaban yang kamu berutang padaku. Berani kamu tidak beri malam ini? Semua sudah lihat jelas. Soal kejadian Pak Shen hari itu, saya bisa jelaskan kesalahpahamannya. Tidak perlu penjelasan. 3 kali memakai kendaraan perusahaan tanpa izin. 2 kasus dana jamuan dipakai pribadi, ditambah rekaman ini. Lowe kontrak kerjamu diputuskan seketika. Berlaku mulai hari ini. Ini tidak sesuai aturan. Saya sudah bekerja di sini 7 tahun. Panggil satpam masuk. Shen Yunchuan, apa hakmu? Cuma nenek penjual ikan bakar. Kerana dia adalah ibuku, silakan. Sumber yang dipakai melanggar aturan. Departemen Audit keluarkan laporan dalam 3 hari. Rapat selesai. Kamu kuasai dulu bahasa ini. Bukan demi uang besar. Nanti. Supaya nanti tidak dianggap bisu dan dibodohi. Apakah aku masih bisa kembali? Shen Yunshang, 10 juta untuk kamu merawat Zehang selama ini. Kamu sudah kerja keras, uang ini sebagai ganti rugi. Terima uang ini. Jangan pernah muncul di depan Zexing. Tanda tangani agar urusan selesai. Zehang bukan barang. Uang ini tak saya terima. Kamu sok suci apa? Seumur hidup jaga warung ikan bakar. Cuma segini. Kamu rela 10 juta itu hangus begitu saja?
Rela. Kira dia anakmu sebab kamu besarkan. Kamu tidak memberinya darah. Apa hakmu rebut dia? Aku tidak merebut dia. Mau pergi atau tinggal terserah dia. Hai Bu Shen, ini belum tentu baik untuk Zexing. Pak Tuan, silakan bicara langsung apa yang ingin dikatakan. Zexing punya masa depan cerah. Ikut kamu jual ikan di pasar malam, merugikan dia. Tak usah orang lain menilai apakah dia terhambat. Keren ajar! Kamu miskin keras kepala. Tunggu menyesal. Po. Aku Kak Yon Chuan. Kontrak sudah kubakar. Tapi Duan Hong Tai masih punya salinannya. Dia tak akan menyerah malam ini. Beritahu pihak pelabuhan siapkan barang. Orang ini tak mau jalan yang benar. Biarkan dia tahu membakar kontrak tidak berguna. Kamu dengerin aku bicara satu hal dulu. Aku ada janji. Kamu bisa nggak pergi malam ini? Cerita masa itu kamu mau dengar nggak? Agak emang. Saat kamu 4 tahun, ibumu menemukanmu di dermaga tua. Demam 40 derajat. Berbaring di tumpukan sampah. Nggak ada yang peduli. Teenagers orang sendiri besarkan anak, cuma pembantu. Jangan bilang ini seolah hal yang sangat mulia. Pembantu? 4 tahun bantu apa? Jauh sabdahimu lalu lari ke rumah sakit. Dia tidak bawa cukup uang. Malam itu gadaikan gelang jiok peninggalan ibunya. Cuma demi biaya obat? Dia melakukan itu. Malam itu hujan badai. Dia gendongmu lari ke 3 RS. Yang pertama, kedua bilang jaminan kurang. Ketiga terima. Sepatu kainnya rusak. Jari kakinya berdarah. Gak ada hubungan darah sama sekali. Dia tetap gendong kamu lari. Aku tahu dia sulit. Tapi itu bukan berarti. Aku tanya dia pas pulang. Nyesal nggak? Dia cuma bilang satu hal. Anak ini. Dia tidak pernah bilang ini padaku. Dia pernah ngomongin hal ini ke aku. Tidak pernah minta bayar. Tak pernah suruh bersyukur. Kenapa? Bosku, bos tuan, sengaja suruh aku jemput Bapak. Acara malam ini disiapkan khusus buat Bapak. Pago, ada apa dengan Anda? Apa yang dikatakan orang tua tadi pada Anda? Tidak apa-apa. Omongan kakek luar itu basi, abaikan. Urusan Pak Duan malam ini, tangguh persetujuan Anda. Kesanmu barusan. Itu dikirim oleh Duan Hong Tai. Pago tidak ada pesan apa-apa. Saya cuma lihat-lihat saja. Urusan lama itu bisa dipastikan malam ini. Awas sesuai jadwal yang saya berikan. Jangan biarkan dia tinggalkan pasar malam Linggam duluan. Dan pandangan saya tidak seburuk itu. Pasar malam Linggam, siapa yang diawasi? Tuanku, saya cuma sampaikan pesan. Saya benar tak tahu urusan di dalam. Oh, jangan ambil hati. Hantar pesan. Apa maksud ucapan Weibo itu? Hahaha, Sahang, malam ini tidak bicara bisnis, cuma ngobrol santai. Ayo minum. Zexing, dasar tubuhmu bagus, kamu jelas bagus. Orang tua di rumahmu semuanya sehat ya? Ha? Sejak kecil badanku biasa saja, pernah demam tinggi, lalu perlahan membaik. Oh? Ada penyakit keturunan di keluargamu yang berhubungan dengan darah. Saya tidak perhatikan itu. Kalau golongan darah, beberapa golongan darah langka sangat berguna untuk manajemen kesehatan. RH negatif. Cukup jarang. Waktu hampir habis. Waktunya hampir habis.
Pakku jarang duduk semeja. Saya angkat gelas. Senang bertemu Dr. Pei. Senang berkenal. Pak Tuan bilang ini adalah arsip kesihatan standar. Hanya pendaftaran dasar untuk proyek kerjasama kita. Sangat mudah. Saya akan minta pengacara memeriksanya dulu, baru tanda tangan. Pakku, ini prosedur biasa. Saya sudah sampaikan ke Tuan. Kita bicara lagi setelah pengacara memeriksanya. Yunchuan, Tuan Hong Tai lebih terburu-buru dari yang kita duga. Mereka sudah dapat golongan darah dan riwayat penyakit keluarga Gu Zexing semuanya. Perjanjian pengambilan data Gu Zexing mereka kirim malam ini. Dia tanda tangan. Tapi dia bisa menundanya beberapa hari. Maksimal 3 hari. Berapa sisa waktu kita? Anakku baru 7 tahun. Dia menipu anak itu di dermaga dengan ikan panggang. Bilang mau ajak dia cari ibu. Aku mencarinya 17 tahun penuh. Mama, kamu lihat? Sudah lihat. Kamu nggak ada yang mau ngomong. Ikan harus dibalik. Nanti gosong. Seluruh pelabuhan malam sebab video ini. Kamu peduli ikan? Zexing, kamu ingat tidak kejadian di dermaga dulu? Ingat. Itu sudah cukup. Kalian lihat yang trending itu? Kakak penjual ikan bakar itu ternyata ada sedikit hubungan dengan grup kita. Kabarnya dulu kejadiannya di dermaga tentang orang jahat itu. Kalian percaya tidak? Kepala Wei, surat panggilan hukum Anda sudah siap, bisa dikirim kapan saja. Sekretaris Lin Lin, saya cuma bicara sembarangan. 魏主任随便说过，每一句话，法务部都有兴趣听。 Kamu sebenarnya nunggu apa? Tunggu dia selesai. Dia bohong. Habis semua bohong, baru giliran kebenaran. Kamu tak takut mereka serangmu sebelum kebenaran keluar? Kamu sudah kembali. Kamu tahu sendiri. Tak perlu aku katakan. Itu sudah cukup. Tapi, apakah benar ini saja yang dia tunggu? Tapi, kalau dia tidak berhenti, Dia akan berhenti. kamu tahu? Karena beberapa orang baru mau berhenti setelah mengeluarkan semua kartu as mereka. Gu Zexing, kamu bilang sisa kartunya berapa? Sepatutnya panitia di sana. Minggir. Aku berhenti sebentar. Selama 17 tahun dia panggang ikan sendirian di pasar malam. Tangannya penuh bekas luka bakar. Tutup lapak tiap 3 pagi. Waktu kecil saya kurang tidur. Dia menggendongku sambil terus membalik ikan. Dia orang paling murni di dunia. Siapa berani bicara satu kata lagi? Aku temani sampai akhir. Kenapa bisa begini? Dia bicara beberapa kata. Opini publik berbalik. 3 kata si imut. Dia tutup semuanya cuma dengan 1 kalimat bersih.
Permainanmu terlalu dangkal. Video dan kesaksian saya dulunya tak. Tidak mungkin bohong. Kebenaran tidak penting. Yang penting siapa duluan dipercaya. Langkah selanjutnya. Kartu apa lagi yang bisa kamu mainkan? Kartu? Setompok kartuku ini baru saja mulai dimainkan. Oh, begitu rupanya. Sampel Gen, perusahaan Kangkang lepas pantai. Calur data gelap internasional semua ada di dalam. Apa yang Tuan Hong Tai lakukan pada Gu Zexing bukan kerjasama sehat. Apakah dia tahu? Dia pikir itu perjanjian pemeriksaan rutin, maka dia akan jadi daging di atas talenan. Ibu sudah tahu, tapi dia menunggu kakak Zexing. Pihak ibu. Kita tutup rapat ini di luar. Jangan Tuan Hong Tai tahu langkah ibu duluan. Hei, keluarkan orang aman dulu. Waktu grup pertama kali diserang short secara jahat. Bagaimana cara ibu menanganinya? Ingat, laporan keuangan sudah rugi parah. Dia tak menyentuh sepeser pun. Tunggu lawan bocorkan rahasia. Waktu itu saya panik mau cari firma hukum. Dia cuma ngomong satu kalimat. Permainan belum selesai. Duduk tenang dulu. Kita tidak boleh membiarkan dia menukarkan gen miliknya dengan uang untuk Tuan Hong Tai. Dia tidak angkat telepon malam ini. Aku tahu dia ambil data 3 perusahaan Tuan Hong Tai, tapi belum pikir matang. Hubungi dia sekarang, waktunya pas. Kalau telat sedikit lagi, dia akan masuk ke ruang pemeriksaan itu sendiri. Hubungi dia malam ini juga. Hello. Tuan-tuan sengaja mengatur. Anda dijadwalkan cek kesihatan lengkap besok pukul 10 pagi. Lewat jalur khusus grup, sangat mudah. Cek kesihatan? Bukankah baru saja saya lakukan? Proyek kali ini versi upgrade. Pak Tuan bilang Anda tamu istimewa. Mohon terima hadiah kecil ini. Baik, saya... Tuanku. Besok pukul 10. Saya datang tepat waktu. Mereka tidak akan memberitahuku kebenaran. Tapi buktinya tak hanya jika saya masuk lihat sendiri. Gu Zexing, jangan masuk dulu. Kamu kenapa? Permisi, apakah penanggung jawab ada? Saya konsultan kepatuhan data group, Haijing. Bapak, Tuan Gu adalah tamu VIP kami. Semua sudah diatur rapi. Berdasarkan Peraturan Perlindungan Informasi Genetik Pribadi Langang, mohon berapa nomor otorisasi proyek pengumpulan lembaga anda kali ini? Suruh dia tanda tangani langsung. Perintah Pak Tuan. Tak ada yang halangi. Proyek hari ini ada izin atasan. Saya tidak punya hak menghentikannya. Izin lisan bisa menggantikan pendaftaran Dinas Kesehatan. Prosedurnya selesai. Tanpa otorisasi, memaksa proses pengumpulan. Semua pihak terlibat bertanggung jawab bersama. Proyek hari ini kita tunda dulu ya. Kamu telepon semalam. Gara-gara ini. Mereka akan mengambil data fenotype genetikmu, lalu menjualnya ke pasar gelap internasional. Tuan Hong Tai tak niat bantumu. Dia mau datamu. Apa? Sebenarnya yang ingin kamu ambil dariku? Tuan Hong Tai sudah memperhitungkan kamu akan menyesal. Menurutmu berapa banyak waktu yang kamu punya? Data fenotype genetik itu sudah selesai dikemas Tuan Hong Tai. Pembelinya adalah makelar luar negeri. Sudah ditandatangani 3 hari lalu. Kamu bilang apa? Kamu adalah barang bernomor di basis data pasar gelap. Kamu hanyalah deretan urutan genetik. Apa alasannya kamu memberitahu semua ini padaku? Karena catatan transaksi data itu. Catatan? Catatan apa? Tangkai pound, layar terenkripsi, akun kedua belah pihak, nomor paket data, waktu penyelesaian. Semua dia. Kamu mau aku percaya Tuan Hong Tai membawa aku keluar dari jalan kumuh itu? Ku mau jual data genku. Ini lelucon. Kalian sudah tahu sejak lama. Kenapa baru memberitahuku sekarang? Kamu pikir begitu? Berapa lama kalian tahu ini? Kalian tak berniat biarkan aku pahami sendiri. Kamu pergi begitu saja. Tuan
Hong Tai panggil aku anaknya. Lalu nomor ini apa? Apakah aku sebenarnya anak atau barang pasar gelap yang menunggu diserahkan? Stempel selesai. Besok pagi kirim ke Asosiasi Dagang. Jalur pelanggaran wewenang medis. Pei Huaishu jangan harap selamat. Taktik laporan ini akan membuatnya kewalahan sibuk cukup lama. Anak-anak Shen Yunshang sangat nakal. Mereka serang Pei Huaishu duluan. Biarkan si sulung dan si ketiga juga panik. Ngomong-ngomong, hari Pei Huaishu terima surat resmi. Gu Zexing di pihak mana? Dia tidak akan memihak Shen Yunshang. Aku ibunya kandung. Dia ingat itu. Ibu maksudmu? Intinya hati orang tak tahan banyak screenshot. Apa yang bisa dikeluarkan Pei Huaishu? Satu screenshot tidak membuktikan apa-apa. Semoga begitu. Tuan Muda ketiga titip pesan, jangan tutup lapak terlalu malam. Dua hari ini, apakah seks yang terlihat di sekitar pasar malam? Dia pegang red screenshot. Itu, gimana dia pilih? Ayo pergi, aku beresin dulu. Dia menggadaikan gelang jiak untuk membiayai sekolahku. Di mana Gu Bizhen tahun itu? Dia tanya pihakku saat Pei Huaishu terima surat. Dia kira aku belum paham. Semua, hari ini ada kabar gembira besar. Putera saya Gu Zexing sudah resmi kembali ke klan dan akan mewarisi sebagian harta keluarga Duan. Nyonya Shen, hari ini kami mengundang anda ke sini untuk menjelaskan semuanya di depan semua orang. Hubungan kalian tak sah sudah berlangsung belas tahun. Hari ini silakan tanda tangan, buat Zixing benar-benar bebas. Hubungan ditulis oleh hati, bukan di kertas. Shen Yunshang, tahu apa yang kamu lakukan? Hari ini banyak orang di sini. Kamu tolak tanda tangan. Mau bikin Zexing malu. Aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Dulu kamu cuma angkat anak. Apa hakmu sok gengsi? Kamu benar, aku cuma penjual ikan bakar. Shen Yunshang, hari ini kalau tak kasih saya alasan, kamu pikir bisa kabur? Menuntut penjelasan. Inilah penjelasan saya untukmu. Kalian pasti sudah dengar kejadian di Aula Guanlan tadi malam. Saya mewakili pendiri untuk menyampaikan pernyataan resmi. Pihak manapun yang mencoba menekan secara hukum dengan alasan apapun dan dedapan publik atau campuri asuh keluarga Shen akan dianggap sebagai provokasi terencana terhadap kepentingan grup dan kami berhak menuntut seluruh tanggungjawab hukum. Pak Chen, apakah pendiri akan tampil sendiri memberi jawaban langsung? Dia tidak perlu tampil. Perkataannya sebelumnya sudah sangat jelas. Apa ini? Kenapa harus keluarkan pernyataan untuk dia? Apa hubungan grup Haijing dengan ini? Ma, bicara pelan sedikit. Apa yang aku pelankan? Zixing, dengar baik-baik. Kamu diam saja. Bagaimana saya lapor ke Pak Duan? Kamu tahu akibatnya kalau tidak muncul. Dia tunggu kabar, tunda lagi semua akan telat. Ku dengar Gu Bizhen panggil aku 20 tahun. Setiap kali dia buka mulut,
pasti mau suruh aku apa. Ucapannya saling bertentangan. Yang mana yang benar? Surat ini belum pernah kubuka sama sekali. Aku tanya kamu. Katakan dengan jelas. Kamu marka, berapa marka Shen Si? Angka-angka ini pernah kulihat. Ini cuma perjanjian rutin kerja sama teknologi kesehatan. Tanda tangani, semua bisa dibicarakan. Sampel belum lengkap. Silsilah keluarga harus ditelusuri. Dia bilang keluarga. Bukan tentangku. Atau asalku. Yang dia mau bukan kerjasamaku. Yang dia mau adalah data. Telepon malam buat apa? Tuh. Perjanjian tanda tangan Tuan Hong Tai untukku. Itu apa? Perjanjian apa? Kamu sudah tanda tangani. Catatan transaksi, transfer bertahap rekening luar negeri. Pembelinya ada di luar. Bu, barang milikku apa yang dijual di situ? Kamu dah tahu dari siapa? Orang-orang Shen itu yang hasut kamu. Apa yang mereka beri padamu? Aku tanya kamu, berapa banyak asal keluargaku di sampel itu yang kamu ceritakan padanya? Ku bilang padanya, kamu istimewa sejak kecil. Golongan darahmu lengkap. Dia bilang ini tidak cukup. Minta screening genetik lengkap. Tidak ada komentar. Aku tadi bilang apa? Apa sebenarnya yang dia dengar? Ini aku. Zexing baru saja menelepon. Dia lihat catatan dan tanya soal perjanjian. 他问得多具体。他提到离岸账户，提到样本。Dia sebut sampul, telepon putus. Kamu belum selesai, tapi sudah bilang. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Kamu tahu caranya. Ambil ini. Mama. Minum sup. Jangan dingin. Kamu masih ingat waktu umurmu 12? Aku suruhmu ke dermaga tiap pagi bantu pekerja catat. Ingat. Tercatat sepanjang musim panas. Waktu itu keluarga tidak kekurangan uang. Aku tahu. Kamu tahu apa? Kamu minta aku susah. Bukan maksudku buat kamu susah. Tapi biar kamu sadar, berapa banyak tangan yang kerja di balik setiap mangkuk nasi. Para buruh bongkar muat semalaman, baru dapat makan kenyang. Kata angka-angka itu, kamu baru tahu nilai nasi. Didik hand bukan menghukummu. Akar ditanam di tanah. Agar tertancap kuat. Nanti nggak peduli seberapa kencang angin bertiup, kamu nggak akan jatuh. Aku ingin minta maaf pada Anda. Sudah selesai. Aku... Habisin supnya saja. Apa dia masih mau dengar aku bicara? Baru-baru ini Gu Zexing bertemu Shen Yunshang 3 kali lebih sering dari bulan lalu. Bawahan sudah menyadarinya. Dia mulai ragu, jadi kita nggak bisa menunggu lagi. Semua dokumen ini, arsip adopsi anak tahun itu,
dan kesaksian saksi. Semuanya sudah siap. Format notaris dan stempelnya meniru dokumen asli. Seluruh informasi idonim dilengkapkan sudah siap, bisa dikirim kapan saja. Kirim malam ini. Pakai 2 saluran berbeda. Satu unggah pertanyaan duluan, yang lain susul unggah gambar bukti. Judulnya mau apa? Tulis saja, bocoran orang dalam. Pemimpin Haijing dulu menipu anak jalanan dengan kedok adopsi. Shen Yunshang, langkahmu ini sudah melindungi Gu Zexing lebih dari 10 tahun. Hari ini aku akan membongkar semuanya mulai dari sini. Kalian dengar belum? Kabarnya sudah tersebar. Bagaimana Nyonya Tua, grup kita dulu, mengangkat anak itu di pelabuhan. Rumornya makin salah. Kepala Wei, jangan bicara begitu. Jangan takut, nggak ada orang luar. Bicara jujur. Dia cuma penjual ikan yang bergantung pada anak-anaknya. Apa sih hebatnya? Pendiri asli mana ada begitu? Nyonya Tua ini cuma keberuntungan saja. Cuma kebagian untung punya anak yang sukses. Kepala Wei, Anda tampak senang hari ini. Sekretaris Lin, ngobrol santai saja. Silakan nikmati. Yang kiri mencatat checklist. Sore ini, 2 media di Langang menerima bukti kasus penipuan adopsi anak dari informan anonim. Setelah dicocokkan, stempel dan nomor arsip semuanya palsu. Jejaknya menunjuk ke sumber gambar yang sama. Ini rekaman suara asli kantin hari ini. Kalau isunya viral malam ini, besok kita tak bisa menahannya lagi. Hubungi tim hukum kedua media itu segera. Malam ini tim teknis selesaikan rantai bukti tanpa terlewat. Kasus Weibo ditahan. Kita urus sekalian setelah jejak Hong Tai selesai diusut. Mengerti. Seberapa dalam siasat Tuan Hong Tai? Dia kira kita belum menyadarinya. Teman-teman Langgang, maaf, saya pinjam layar ini 30 menit hari ini. Saya punya cerita kecil untuk kalian lihat sendiri. Beberapa orang beberapa hari ini bilang di internet, Shen Yunshang dulu mengadopsi anak untuk menipu, untuk memanfaatkannya. Hari ini aku tunjukkan apa yang dia tipu. Ini rekaman tahun itu. Ini lokasi penandatanganan kontrak 4 bahasa di pusat pelabuhan 4 tahun lalu. Namanya Gu Zexing. Menguasai 4 bahasa. Diajarkan satu persatu huruf oleh Shen Yunshang. Kwitansi ini adalah barang pertama yang Gu Zexing beli lari ke pasar hari mendapat beasiswa pertamanya. Silimek baru untuk Shen Yunshang. Dia melipat yang lama itu, diam-diam diselipkan di samping. Menabung wang saku 6 bulan penuh. Hanya untuk memberinya celemek yang tidak robek. Naskah surat bisnis untuk pelanggan dari berbagai negara dalam 5 bahasa. Semua direvisi minimal 7 kali. Dia kemudian berkata, Shen Yunshang duduk di samping lapak ikan, pakai senter bantu dia periksa. Kumpulan bukti yang diklaim Kupi Shen itu. Nomor saksinya palsu. Stempelnya juga tiruan. Hasil cek teknis Langang keluar pagi ini. Itu palsu. Aku hari ini bukan datang untuk bela siapapun. Aku cuma mau kalian lihat sendiri. Dia besarkan orang seperti itu. Surat pengajuan pembekuan aset Tuan Hong Tai sudah dapat. Baru tiba. Dia pakai 3 perjanjian kerangka kerja buat menekan kita. Mengklaim klausul ada celah pelaksanaan. Sudah ajukan permohonan pembekuan ke lembaga arbitrase Langang terkait 2 akun logistik pelabuhan milik Haijing. Celah, itu dia sendiri yang buat. Sekarang dipakai untuk menjatuhkan kita. Saya sudah membandingkan versi asli kontrak pasal demi pasal. Pasal Qi, Pasal Shili, dan Pasal Xingyuan. Versi pihak Tuan Hong Tai ada perubahan kecil dari versi arsip kita. Font cetak berbeda, tanggal stempel tidak cocok. Malam ini, kita amankan semua bukti perbedaan. Materi balasan harus tiba sebelum sidang besok pagi. Tim pengacara sudah masuk kerja semalaman. Shen Yunshang cuma wajah depan. Grup ini sudah dikuasai orang asing lama. Orang yang bilang begitu pasti belum tahu apa yang dipegangnya.
Semua berkas sudah saya rapikan. Rantai data lengkap, log server luar negeri, sudah diarsipkan secara notaris. Rantai bukti penjualan data genetik Tuan Hong Tai ke pasar gelap internasional sudah tertutup. Kita serahkan ke Komisi Etika Biologi Langgang dan Departemen Keamanan Cyber malam ini sekaligus. Tuan Hong Tai, kamu kira membekukan akun bisa memojokkan orang? Rusanmu wang nyawa kami. Tuan-tuan, tim pengacara lawan sudah menyerahkan dokumen pembalasan dan bukti perbandingan versi kontrak pagi ini. Langsung tolak pengajuan palsu kita. Anak-anak Shen geraknya sangat cepat. Lagi, Komite Pengawasan Bioetika Langgang dan Departemen Keamanan Siber mengirim surat konfirmasi. Laporan telah resmi diterima. Data transaksi rekening luar negeri anda. Materi ini. Siapa yang menyerahkannya? Itu, Hei Huai Shu, bukti antarmuka luar negeri, lengkap seluruh info pendaftaran perusahaan lepas pantai. Dia cuma doktor beda. Dari mana dia dapat barang-barang ini? Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan secara resmi Nyonya Shen Yunxiang, pendiri dan pemegang saham pengendali grup Haijing. Ibu Shen, seperti semua orang tahu, tetap mengelola lapak ikan bakar di Pasar Malam Linggang. Dia sendiri memasak, tak pernah berhenti. Permisi, kenapa anda hidup seperti itu? Martabat sejati, bukan soal apa yang kamu pakai atau di mana kamu tinggal, melainkan apa yang ada di matamu. Ada orang lain. Dia melirikku, matanya tampak kosong, namun berisi segalanya. Dia masih mengakuiku anaknya. Aku lihat tatapannya ke dia hari ini. Dia mau kembali. Makanya harus cepat. Cepat? Gimana cepat? Dia bahkan tak angkat telpon. Kamu sakit. Apa? Kamu sakit parah. Sampai harus dia datang sendiri bertemu kamu untuk terakhir kalinya. Asalkan dia datang. Asal dia tanda tangan di dokumen ini, semua masalah kita berdua hilang sepenuhnya. Kalau Shen Yunxiang tahu soal ini. Gimana kalau dia tahu? Kamu nggak berpikir begitu soal penampilannya di panggung itu hari ini? Aku cuma merasa dia sudah menghalangi jalanku terlalu lama. Kapan bergerak? Sudah mulai bergerak. Ini Pei Huai Shu. Dia sudah menyerahkan barangnya? 10 menit lalu, pihak penegak hukum bakal bertindak malam ini. Terus barang ini sekarang masih berguna apa? Dia tak sempat tanda tangan. Mana janji hapusmu? Kamu sudah bilang. Berhenti bicara. Langkah pura-pura sakit terlalu lambat. Kita tak akan sempat menunggunya keluar. Maksud kau? Ikut rencana. Eksekusi malam ini. Tangkap langsung. Langsung tangkap dia. Kamu gila. Kamu tahu siapa di belakangnya? Asalkan 1 dari 3 orang itu tahu beritanya. Jadi malam ini tidak boleh ada kesalahan apapun. Action, ada yang terus melacak pergerakan anda 3 hari terakhir. Kami kunci 2. Titik pantau. Arahnya sama. Mengerti. Perlu aktifkan rencana darurat. Pantau dulu. Jangan membuat mereka curiga. Begini dulu. Sedang menyelesaikan tahap akhir. Datang jam segini. Ada apa sih? Aku sudah lihat bukti lengkapnya. Hanmo. Bukti apa? Arsip Rahasia Protocol Data Biologist Tuan Hong Tai.
Sampel genetik, perusahaan Chengkang, lepas pantai, maklumat data pasar gelap, semuanya ada di sana. Apa kamu sudah tahu dari dulu? Sebenarnya, siapa yang ingin kamu lindungi sekarang? Ibumu atau dia? Seberapa banyak yang dia tahu? Semua. Apa maksudnya semua? Bagaimana Tuan Hong Tai atur jebakan? Saluran mana yang menjual data? Wangnya mengalir ke mana? Ibu sudah kuasai. Kenapa dia tidak bergerak? Karena kurang bagianmu. Apa? Untuk membuktikan Tuan Hong Tai mengatasnamakan kerjasama kesehatan, tuduhan pengumpulan dan penjualan ilegal data genetik, harus ada catatan lengkap pemeriksaan medismu. Rantai bukti. Sekarang tidak memiliki tautan ini. Tidak bisa membuat tuntutan yang sah menurut hukum. Jadi dia terus menunggu. Aku datang sendiri. Jika Tuan Hong Tai sadar saya ambil barang ini, jadi kita harus tetapkan rencana malam ini. Apa ini? Langkah terakhir membuatnya ceroboh. Kamu berani coba tidak? Kamu adalah bagian kunci, tapi kamu juga orang yang paling ingin dia singkirkan. Tuan Hong Tai sudah mendesak. Kamu cuma punya 2 hari lagi. Kapan kalian siap semuanya? Pemantauan seluruh jalur sudah aktif. Cukup ikuti proses pengambilan. Jangan tunjukkan sikap aneh. Kalau dia mau tambah data, kerjasama. Kita bukan mau hentikan dia. Biarkan dia kirim data sendiri. Baru saat itu buktinya lengkap. kali ini cuma tambah 2 set indikator. Cepat selesai. Kemarin Anda bilang cuma perlu sekali saja. Indikatornya berfluktuasi. Ambil sekali lagi, lebih akurat. Semua ini demi tanggung jawab catatan kesehatanmu, bukan? Pengambilan sinyal dimulai. Kapan paket data diunggah? Pantau node transmisi. Terhubung server luar. Kita bisa tangkap permintaan handshake itu secara real time. Paket data sudah siap. Tunggu 30 detik lagi. Semua selesai ditulis baru dikirim. Sedikit lagi. Zexing, apa yang kamu buat di dalam? Aku mencarimu semalam. Matikan. Transmisi terputus. Paket datanya. Aku bilang, matikan. Berapa orang? Tuan-tuan ingin ajakmu bernostalgia. Tuan Shen, jangan sulitkan kami. Tuan Hong Tai. Dia rela menggerakkan banyak orang. 6. Kali ini dia takut. Bahkan struktur tata kelola grup Haijin yang ada, baru dia bisa pulang. Tuan Hong Tai. Bawa ibu pulang. Periksa semua markas yang bisa digunakan Tuan Hong Tai di langgang malam ini. Jangan ada yang terlewat. Sekarang katakan padaku, kemana mereka membawa orang itu? Tuan Hong Tai, kau pikir menculiknya bisa bikin grup Haijin menyerah? Tim hukum sudah mengunci 7 markas milik Tuan Hong Tai dan rekan terkaitnya. Tim intelijen bisnis baru menyaring 4 lokasi. Hanya 2 tempat yang pergerakan orangnya tidak wajar. Pertama, kawasan gudang pelabuhan lama. Kedua, gudang pendingin bekas.
Ada catatan listrik terbaru gudang dingin. Sedang diproses. Hasil keluar dalam 3 menit. Suruh Xiaoming sendiri bawa orang awasi ke tak 2 tempat itu. Laporkan semua gerakan langsung ke saya. Paham. Jangan bertindak dulu malam ini. Tunggu kabar dari Gu Zexing. Asep Bakti terkirim. Data asli utuh. Rantai pelacakan jelas. Tolong awasi ketat malam ini. Jangan tunggu sampai fajar. Antarmuka dari Departemen Keamanan Cyber. Jalur pengumpulan data biologis bisa locate Alpha. Nanti Tuan Hong Tai sempat kabur. Kamu tunggu saja. Lalu diikuti satu kalimat. I bom ada di sini. Berani sekali kamu menyusup ke sini sendirian. Lepaskan orangnya. Lepaskan dia? Kamu itu siapa sih? Berani minta syarat padaku? Dia membesarkanku selama 17 tahun. Cuma itu. 3 tuan muda tahu. Kamu datang mati sendirian. Tuan-tuan muda, ibu kalian ada di sini menemani kami. Sekarang masing-masing ucapkan satu kalimat. Haijing Group sepenuhnya diatur oleh Shen Yunshang. Ucapannya tidak berlaku setelah 3 kalimat direkam. Aku jamin dia aman malam ini. Agam pegang kada. Kalian bertiga sadar diri, biar tidak semua malu. Begitu Tuan Hong Tai bertindak, dia paksa kita bertiga bersikap di depan umum. Segitu terekam, dia pegang bukti, ibu lebih terancam. Kita tidak bisa menolak. Sekali ditolak, dia akan bertindak. Tapi kita bisa bekerja sama dengannya. Kirim sinyal secara bersamaan. Sinyal apa? Yun Chuan, setelah ucapkan kalimat itu, ketuk pinggir meja 3 kali pakai jari telunjuk kanan, irama rata. 3 ketukan itu, sinyal mulai linwan. Setelah 3 ketukan, aku tekan ini. Kirim koordinat langsung ke Paman Jiang. Tiba dalam 15 menit. Aku tekan tombol ini bersamaan, 2 sinyal terkirim sekaligus. Kalau salah satu jalur bermasalah, yang lain masih bisa menutupinya. Biarkan aku. Tuan Hong Tai, di mana dia sekarang? Apa alasanmu bilang kerja tak luka? Aku mau lihat dia bisa bicara sendiri. Shen Yunchuan, kamu sekarang tidak berhak menawar syarat. Apakah dia bisa bicara? Tergantung kerja sama kalian bertiga. Baik, aku duluan. Grup Haijing sepenuhnya diatur oleh Shen Yunshang. Ucapannya tidak ada kekuatan sama sekali. Koordinat penyelamatan resmi diaktifkan. Shen Yunshang yang memutuskan semuanya. Aku datang. Aku terlambat. Hei Shiva, ternyata kamu. Kamu terluka kenapa? Mama. Dia ucapkan kata ini berkali-kali. Tapi kali ini berbeda. Kali ini dia sadar sepenuhnya. Masih bengong apa?
Kasih aku! Aku tahu. Kamu udah masuk. Urus sendiri. Kita semua nggak bisa bantu kamu. Kira ini sudah selesai. Aku tahu. Ya. Aku akan menemui dia. Shen Yunxiang, kamu pikir kamu menang? Ini belum selesai! Kamu masih punya hak bicara begitu? Kalian ngapain? Aku mau ke luar negeri. Ibu Gubi dan tolong kerjasama. Saya tak tahu apa-apa. Itu semua perbuatan Duan Hongtai. Bukan urusan saya. Ma, kaget banget. Kamu tahu, kamu bikin aku kaget banget. Sudah, kenapa nangis? Aku di sini. Aku gak peduli, biarin aku nangis sebentar. Coy kesemutan. Kau bergerakan untukku. Bersegera. Gerakan juga jari kaki. Ibu lagi panggil kamu. Mau berdiri sampai kapan lagi? Bu, kamu maafin dia segampang itu? Gimana cara menemuin tempat ini? Akulah yang menemui Paman Jiang dan menyerahkan data biologi rahasia ke polisi. Bilang dong, langkah ini kamu ambil buat aku atau buat dirimu sendiri? Keduanya ada. Tapi kali ini, aku tidak kabur. Kalian cuma diam melihat? Kita terima keputusan ibu. Bawa dia pulang dulu. Sisanya dibahas di rumah. Siapa berani biarkan ibu di gudang dingin semenit lagi? Nanti kakak kedua jahit untukmu. Tapi kalau kamu bikin ibu nangis lagi, paham? Hah? Sudah berapa kali aku bilang? Pengambilan data gen ini diatur Duan Hongtai. Dia yang tanda tangani perjanjian. Dia yang Saya akan memberitahu Anda apa yang rencananya saya lakukan selanjutnya. Aku ingin tinggalkan Langgang sebentar, bukan kabur, tapi mau mulai dari awal. Lakukan dengan usaha sendiri. Jalan bisnis saya belum selesai, tapi saya ingin menjalaninya dengan bersih. Jalan seperti yang Anda ajar. Kau beri aku nama di dermaga tahun itu, Z, dari ZNZ. Aku akan pantas menyandang nama ini. Anak ini punya prinsip kuat di hati, hanya saja tak ada yang mengajarnya. Nama Z saya pilih serius, bukan minta kamu ingat budi. Biar kamu tahu. Air mengalir ke bawah, membasahi tempat terjauh. Kamu bilang mau mulai dari awal sekarang, itu tepat. Jalan kamu jalani sendiri. Begitu juga nanti.
Dana Pendidikan Cengguang resmi didirikan. Dana tahap pertama khusus membantu anak-anak pelabuhan langang sekolah dan pelatihan kerja. Mulai hari ini beroperasi secara publik. Ibu pernah bilang sebelumnya, ingin mengirim semua anak di dermaga itu maju. Tentu saja. Dia ingat semuanya. Gak mau maju ngomong. Ngomong apa? Uang beres lebih dari segalanya. Keselak parah. Cara kepasnya salah. Cara kamu mengipas salah. Sini, kamu aja. Baik, aku maju. Kamu juga nggak bisa. Sudah, cukup sudah. Apinya kecil, ikannya kurang matang. Kagak selalu gini, langsung gerak tanpa ngomong. Biu lihat dia. Jangan banyak omong, balik ikan. Hah? Kamu? Pelan-pelan.